bisa ngebaca orang. Itu mungkin aneh sih. Di antara aku membaca puisi itu, aku gagal pada hari itu karena aku jadi lupa lirik puisi aku. Akhirnya aku di situ nangis sambil loncat ke bawah panggung. Akhirnya tidak menyelesaikan lomba itu dan pastinya kalah lah ya. Hai, aku Acha Septriasa. Sekarang kita akan main games lebih dekat dengan aku dan aku akan ambil kartu di sini dan jawab pertanyaannya. Ikutin ya. Yang mana ya? Jadi yang orange ini adalah masa lalu, yang tengah, yang hijau ini kehidupan, dan ada kartu yang biru ini diri sendiri. Mari kita ambil kartu kehidupan dulu ya, secara penasaran. Pernah nggak sih ngalamin kejadian besar sampai-sampai ngerubah hidup kamu? Wah, kejadian besar yang sampai merubah hidup aku itu adalah apa ya? Mungkin di mana ini kejadian besarnya harus kayak positif atau harus yang kayak merubah? Maksudnya harus yang negatif terus jadi kayak bisa berubah apa gimana? Oh gitu. Oke. Mungkin adalah mungkin ini kali ya waktu kecil ya. Jadi aku waktu kelas 2 SD itu pertama kali nenek aku nganterin aku ke lomba puisi waktu kecil. Terus menurut aku itu adalah sesuatu yang mengubah diri aku secara pribadi, secara bagaimana aku menanggulangi emosi aku dan juga berusaha bisa berusaha dalam kehidupan untuk pertama kalinya sebagai diri aku sendiri. Karena kelas 2 SD itu seumur anak aku sekarang ya, kalau dipikir-pikir kayak umur 7 tahun. Tapi waktu itu aku ada di lomba puisi yang dianterin sama nenek, dan ibu aku waktu itu datang ke kompetisi lomba puisi itu untuk pertama kalinya. Tapi saat aku membaca puisi tentang ibu, aku membaca puisinya tuh sambil nangis karena aku ngeliat mamaku sendiri di dalam situ. Tapi di antara aku membaca puisi itu, aku gagal pada hari itu karena aku jadi lupa lirik puisi aku. Akhirnya aku di situ nangis sambil loncat ke bawah panggung. Akhirnya tidak menyelesaikan lomba itu dan pastinya kalah lah ya. Cuma di proses itu aku benar-benar tahu di mana yang namanya peristiwa di mana kita kecil dan pertama kali kita menanggulangi rasa kita gagal, rasa kalah, atau misalnya rasa di mana kita nggak bisa menguasai emosi kita, itu benar-benar merubah cara pikir aku sampai aku ke umur aku sekarang 36 tahun, di mana jangan biarkan diri kita itu dikalahkan sama perasaan kita sendiri. Dan hal itu bisa jadi membuat kita untuk takut berjuang atau merasa kalah sebelum kita bertarung. Tapi padahal setelah aku lomba ini, beberapa bulan sebelumnya aku lomba puisi lagi, ternyata Tuhan memberikan piala pertama aku untuk juara 1 lomba puisi. Dan menurut aku dengan aku lomba puisi ini benar-benar bikin aku jadi belajar acting method yang tanpa aku sadarin itu membuat aku seperti sekarang. Gitu. Oke, lanjut ya. Oh, dikocok. Oh gini. Oke, masa lalu. Pernah nggak sih ngeributin hal kecil tapi jadi berantem beneran? Banyak ya. Ngeributin hal kecil. Misalnya nih ya. Iya, jadi berantem beneran itu adalah misalnya kalau lagi ngomongin tentang film lah. Jadi kayak, oh film ini itu endingnya seperti ini. Oh enggak, endingnya tuh kayak gini. Kayak cuman ngomongin film, akhirnya jadi berantem beneran karena satu sama lain gak mau kalah gitu. Itu pernah. Oke, sekarang ke diri sendiri deh. Kartu yang biru. Di mana sih tempat yang bisa bikin kamu tenang? Wah, tempat aku healing atau aku tenang adalah harusnya sih di musola ya. Tapi kalau aku jujur, aku healingnya pada saat aku nyetir. Jadi kalau misalnya aku lagi nyetir,
itu aku ngerasanya aku bisa pergi jauh sambil dengerin musik, terus atau nggak keliling-keliling Jakarta atau keliling-keliling Australia di Sydney untuk menenangkan pikiran, untuk kayak sekedar quality time sama diri aku sendiri. Gitu. Oke, lagi? Oke, sekali lagi masing-masing. Mungkin kehidupan lagi. Lebih baik hidup sendiri atau dikelilingi oleh orang-orang yang nyebelin? Sulit sih. Kalau menurut aku sih ujung-ujungnya pasti energi yang negatif itu akan mempengaruhi kita, bagaimana kita meraih kesuksesan kita ke depan, bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jadi kalau misalnya ada energi negatif, seperti misalnya hal-hal yang menghambat kreativitas kita, atau ada orang yang selalu nggak percaya sama kemajuan kita atau ketulusan hati kita, harusnya sih kita lupain aja gitu. Oke, next. Masa lalu. Ceritain satu hari yang nggak akan pernah kamu lupain sepanjang hidup. Satu hari yang nggak akan pernah dilupain sepanjang hidup adalah ketika aku melahirkan anak aku mungkin ya. Ketika lahirin Bri itu aku kontraksinya 26 jam. Jadinya aku inget banget bagaimana sakitnya dan bagaimana perjuangan seorang ibu. Gitu. Lagi balik lagi ke sini. Karena yang ini yang terakhir, warna biru. Sebutin bakat kamu yang paling aneh. Apa ya? Bakatku yang paling aneh. Bisa ngebaca orang. Itu mungkin aneh sih. Jadi mungkin karena aku tuh orangnya balik lagi suka sangat-sangat sensitif dan bisa melihat lebih jauh. Jadinya aku itu yang paling aneh. Ada teman-teman di lokasi syuting gitu-gitu. Cuma aku sudah tidak mau baca-baca orang lagi. Sekarang aku maunya melihat ke depan dan berserah saja gitu. Thank you. Sudah? Thank you ya teman-teman udah main sama aku di Lebih Dekat Dengan Aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.